34 provinsi. Satu ada ayam sampiok asal daerah dari DKI Jakarta. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajian ayam sampiok sendiri memiliki tampilan seperti ayam panggang tradisional. Namun untuk umumnya ayam sampiok menggunakan 3 jenis bumbu, yakni bumbu iris yang terdiri dari serai, bawang merah, dan bawang putih. Biasa disajikan dengan sambal dan lalapan. Yang kedua ada lotek yang asal daerahnya dari Bandung atau Jawa Barat. Cara penyajiannya biasanya terdiri dari kacang, kacang, kol, toge, kangkung, dan bayam. Sayuran tersebut kemudian dibumbui oleh bumbu kacang, disajikan dengan lontong atau nasi hangat. Yang ketiga ada nasi gandul asal daerah dari Jawa Tengah. Cara penyajian nasi gandul sepintas mirip dengan semur, daging, dan gulai. Cara penyajian nasi gandul ini tergolong unik karena dalam penyajiannya piring dialasi dengan pisang. Makannya juga tidak menggunakan sendok, menggunakan suhu, yaitu daun pisang yang dipotong memanjang dan dilipat 2 untuk digunakan sebagai pengganti sendok. Yang keempat ada bakso Malang asal daerah dari Jawa Timur. Cara penyajian versi bakso Malang biasanya disajikan dengan kuning, bihun, bawang goreng, pangsit, dan taburan daun bawang. Biasanya disajikan dengan sup panas. Yang kelima ada gudeg bawang yang berasal dari Yogyakarta. Cara penyajiannya terbuat dari kacang muda mentah, perlu waktu berjam-jam untuk membuatnya. Gudeg dimasak dengan gula aren dan santan rempah-rempah tambahan yang memberikan warna coklat kemerahan kemasakan. 6 ada sate bandeng asal daerah dari Serang, Provinsi Banten. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajiannya, sate bandeng dibuat dari ikan bandeng yang dihilangkan durinya, dagingnya dibumbui dan dimasukkan kembali ke kulitnya, lalu ditusuk dan dijepit memakai tangkai bambu. Proses pengemasannya, sate bandeng biasanya disajikan di atas piring maupun lembaran daun pisang. Sate bandeng dapat dikemas dengan plastik paku. Yang ketujuh ada ayam betutu asal daerah dari Denpasar, Provinsi Bali. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajiannya adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu biasanya dihidangkan bersama dengan sambal matah, kacang, dan sayur. Proses pengemasannya disajikan dengan mika atau wadah plastik khusus. Yang kedelapan ada cetemak jagung. Cetemak jagung asal daerah dari Pulau Komodo, Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur. Jenis makanan hidangan penutup. Cara penyajiannya, cetemak merupakan salah satu sajian makanan yang berbahan dasar biji jagung ditambah kacang tanah, kacang hijau, dan sayur lain. Sekilas perhatikan dari tampilan kuahnya yang berwarna coklat tapi mirip dengan kolak. Proses pengemasannya bisa disajikan di atas mangkuk jika dikemas dalam plastik. Yang kesembilan ada nasi jaha asal daerah dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajiannya, nasi jaha memiliki cita rasa jahe. Makanan ini berbahan dasar beras ketan dan santan yang sebelumnya diisi dengan bambu berlapis daun pisang. Proses pengemasannya disajikan di atas piring. Jika dibungkus biasanya dengan daun pisang. Ya. Dan selanjutnya yang ke-10 ada nasi balapku asal daerah dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajiannya umumnya disantap saat pagi hari. Nasi balap puyuh terdiri dari nasi putih, ayam suwir, oseng, kacang panjang, kacang kedelai atau panah goreng. Proses pengemasannya disajikan dalam piring anyaman rotan yang dialasi kertas nasi yang digunting menyerupai bunga. Biasanya dibungkus dengan lembaran daun pisang maupun kertas nasi. 11 ada jepak
asal daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Jenis pasangan hidangan penutup. Cara penyajiannya adalah jepang terbentuk seperti lingkaran dalam lembaga tipis. Roti pipi dibuat dari bahan singkong dan parutan kelapa. Nomor 12 ada ayam bambu, asal daerah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis makanannya hidangan utama. Cara penyajiannya, masakan ini sebenarnya merupakan sajian makanan berkuah bumbu yang menggunakan bambu. Biasa disajikan dengan kerupuk, sambal, dan beragam jenis sayuran. Proses pengemasannya biasa disajikan dan dibungkus di atas daun pisang. Selanjutnya ada ikan dole, asal daerah Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis makanan hidangan penutup. Cara penyajiannya yaitu makanan ini dibuat dengan digoreng renyah dan minyak panas sehingga mengeluarkan aroma bawang yang khas. Teksturnya yang renyah terasa cocok disantap sebagai lauk ataupun sebagai cemilan. Dapat disajikan dengan segelas kopi ataupun teh hangat. Proses pengemasannya, makanan ini biasa disajikan di atas piring jika dibungkus atau di atas lembaran daun pisang. Selanjutnya ada es pisang hijau, asal daerah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis makanan hidangan penutup. Cara penyajiannya yaitu makanan ini terbuat dari bahan utama pisang yang dibaluti dengan adonan tepung berwarna hijau. Cara pengemasannya dengan mengukus di dandang. Biasa disajikan dengan saus putih, mirip bubur, sumsum, dan sirup pisang ambon. Proses pengemasannya yaitu es pisang hijau bisa dibungkus dengan mika, toples plastik, atau cup dan piring. Selanjutnya ada es Brenebon, asal daerah Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Jenis makanan hidangan penutup. Cara penyajiannya yaitu makanan ini terbuat dari es kacang merah yang dipadu dengan gula merah dan coklat. Rasanya manis, unik, dan menyegarkan. Minuman ini disajikan dengan es serut, susu kental manis, dan bahan tambahan lainnya. Proses pengemasannya yaitu es Brenebon bisa dikemas di dalam toples plastik dan bambu. Makanan khas dari mie Aceh. Asal daerahnya yaitu Aceh, provinsinya Nanggro, Aceh Darussalam. Jenis makanan ini yaitu hidangan paling utama. Cara penyajian mie Aceh terbuat dari mie berbahan dasar tepung terigu berwarna kuning. Hidangan ini dilengkapi dengan kubis, tempe, udang, daging kambing, dan tomat. Mie Aceh biasanya disajikan dengan tambahan bawang goreng, kerupuk, mentimun, dan juga jeruk nipis. Proses pengemasan, mie Aceh biasanya dihidangkan di atas piring rotan terus dilapisi daun pisang. Ada juga mie gomak, mie gomak ke-17. Mie gomak ini asal daerahnya di sekitar Danau Toba, provinsinya Sumatera Utara. Jenis makanan ini adalah jenis hidangan paling utama. Cara penyajiannya yaitu mie gomak terbuat dari bahan dasar mie lidi yang dimasak menggunakan bahan rempah-rempah. Hal ini yang membuat menjadi pedas dan ada keluh di lidah. Mie gomak biasanya dimakan dengan menambahkan 1 butir telur yang pastinya menambahkan kelezatan hidangan satu ini. Mie gomak dapat disajikan dengan tanpa kuah. Biasanya mie gomak disajikan juga dengan goreng seperti ubi, gorengan pisang, godok-godok, tempe goreng, dan tahu goreng serta telur rebus. Proses pengemasan mie gomak biasanya disajikan di atas piring maupun piring plastik atau piring rotan dialasi oleh daun pisang. Jika dibungkus biasanya dikemas dalam plastik. Lanjut ke rendang ke-18. Asal daerahnya yaitu Minangkabau, provinsinya Sumatera Barat. Jenis makanan ini hidangan paling utama. Cara penyajiannya masakan ini merupakan olahan daging atau telur yang dimasak dalam suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Rendang disajikan bersama daun singkong, telur dadar, dan kuah gulai. Proses pengemasan rendang biasanya disajikan di atas mangkuk atau piring.
Jika dibungkus, rendang telah memiliki cara khusus untuk dikemas. Pertama, kemasan luar menggunakan wadah berbahan aluminium foil. Kedua, kemasan membungkus rendang menggunakan hot sealing yang divakum sehingga tidak ada udara yang tersisa. Rendang dikemas saat kondisi masih hangat, kemudian langsung direkat dan divakum. Setelah itu, kemasan akan dikuakkan dengan suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah kemasan dikuakkan, kemudian dibiarkan hingga suhu menyala, lalu dimasukkan ke dalam kemasan aluminium foil. Rendang dalam kemasan ini akan bertahan sekitar 3-6 bulan. Lanjut ke pempek ke-19. Asal daerahnya yaitu Palembang, provinsinya Sumatera Selatan. Jenis makanan ini hidangan paling utama. Cara penyajiannya yaitu pempek terbuat dari daging ikan yang digiling lembut, yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan menyedapkan rasa dan garam. Pempek umumnya disajikan dengan cuko, kuah pedas berwarna hitam pekat. Proses pengemasan pempek biasanya disajikan di mangkuk. Pempek ditata sesuai macam bentuk. Jika dibungkus, pempek dapat dikemas dengan styrofoam, nikap, plastik maupun cup. Lanjut ke gulai ikan. Gulai ikan ke-20. Asal daerahnya yaitu Pekanbaru, provinsinya yaitu Riau. Jenis makanan ini yaitu hidangan paling utama. Cara penyajiannya yaitu gulang ikan patin, umumnya berkuah kental kemerahan dengan potongan daging patin yang cukup besar, bercita rasa pedas, gurih. Gulai ikan patin biasanya disajikan bersama nasi hangat dan sayur ubi. Proses pengemasan gulai ikan patin biasanya disajikan di atas mangkuk atau piring. Jika dibungkus, makanan ini biasanya dikemas di dalam styrofoam. 21. Mie lendir. Asal daerah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Jenis makanan ini hidangan utama. Cara penyajiannya, mie lendir dihidangkan dengan kuah yang kental berwarna coklat yang dicampurkan beberapa bahan seperti kacang tanah dan ubi jalar yang menjadi bahan dasar pada kuahnya. Biasanya disajikan dengan kuah kacang bertekstur kental menyerupai lendir berwarna coklat. Lalu dicampur tauge, cabai merah, telur rebus, bawang goreng, dan daun seledri. Proses pengemasannya, mie lendir dikemas oleh wadah plastik dan mangkuk. Lalu 22. Daging masak hitam. Asal daerah Kota Baru, Provinsi Jambi. Jenis makanan ini hidangan utama. Cara penyajiannya, daging masak hitam ini mungkin mirip dengan semur Betawi yang kuahnya hitam pekat dan manis gurih. Dagingnya lembut dengan bumbu yang meresap sempurna. Biasa disajikan dengan sepiring nasi. Proses pengemasan, daging masak hitam biasanya disajikan di atas mangkuk atau piring. Makanan ini dapat dikemas dalam kemasan khusus aluminium foil seperti rendang. Lalu nomor 23, mie Bangka. Asal daerah Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Jenis makanan ini hidangan utama. Cara penyajiannya, mie Bangka adalah salah satu varian mie yang disajikan dengan kuah yang dibuat dengan campuran ikan, biasanya ikan tenggiri. Ini membuat varian mie ini memiliki kuah ikan yang merupakan perbedaan terbesarnya dengan mie ayam. Mie ayam Bangka yang lebih dikenal dengan bakmi Bangka biasanya disajikan dengan lauk yang lebih banyak. Menu pendamping bakmi Bangka biasanya berupa pangsit, bakso, dan tahu. Proses pengemasan. Makanan ini disajikan dalam mangkuk. Jika dibungkus biasanya dengan styrofoam atau mika. Yang ke-24 ada gulai pisang. Asal daerah dari Pulau Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Jenis makanan hidangan penutup. Cara penyajiannya, gulai pisang dibuat dengan pisang yang masih muda yang dicampur dengan santan, ikan teri, dan rempah-rempah. Dapat disajikan dengan teh hangat. Proses pengemasannya, makanan ini disajikan di dalam mangkuk. Jika dikemas biasanya di dalam sebuah plastik. Nomor 25 ada pindang. Asal daerah Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Jenis makanan hidangan utama, cara penyajiannya, ikan yang menjadi bahan dasar pindang khas Lampung umumnya termasuk ikan air tawar. Di antara jenis yang banyak diolah menjadi pindang antara lain patin, gabus, baung, dan bawal. Selain bahan dasarnya cita rasa kuah yang segar juga menjadi ciri khas pindang khas Lampung. Racikan bumbu yang terdiri atas cabai merah, serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, dan kunyit menghadirkan cita rasa gurih, pedas dengan aroma rempah yang kuat. Tambahan irisan tomat menghadirkan rasa asam yang segar. Beberapa orang menyamakan cita rasa yang dihasilkan pindang ikan ini mirip dengan hidangan tom yum dari Thailand. Biasa disajikan dengan semangkuk kecil, sambal, terasi, dan tempoyak. Tempoyak merupakan olahan fermentasi durian dengan rasa yang unik dan aroma yang sedikit menyenangkan. Proses pengemasan, makanan ini disajikan di dalam mangkuk. Jika dikemas, biasanya di dalam sebuah plastik. Selanjutnya ada ikan asin rica. Asal daerah dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, jenis makanan hidangan utama atau pelengkap makanan. Cara penyajiannya, menu ikan asin rica sering disebut dengan sebutan ikan asin berat atau gami. Biasanya disajikan dengan sayur singkong dan nasi panas. Kemudian ada proses pengemasan, yaitu disajikan di atas piring. Selanjutnya ada bubur pedas. Asal daerah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajian, bubur pedas terbuat dari nasi halus dan kelapa parut. Makanan ini gurih dan sedikit manis. Proses pengemasan, makanan ini disajikan di atas mangkuk. 28 ada juhu umbut sawit. Asal daerah Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajian, makanan berbahan dasar bongkong, pohon kelapa, dan umbut rotan. Memiliki cita rasa gurih, asam, dan sedikit pahit. Proses pengemasan, makanan ini biasanya disajikan di atas piring atau mangkuk. 29 ada ketupat kandangan. Asal daerah Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajian seperti ketupat lainnya, ketupat kandangan berasal dari beras. Perbedaan ketupat kandangan adalah menggunakan ikan gabus menjadi pelengkap. 30 ada genceruan. Asal daerah Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Jenis makanan utama. Cara penyajian merupakan ikan gabus bakar yang disiram dengan sambal berpadu dengan rasa yang gurih manis daging ikan gabus. Proses pengemasan disajikan di atas piring atau piring rotan, dilapisi oleh daun pisang. Yang ketiga ada sagu papeda, asal daerah Ambon, Provinsi Maluku. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajian, papeda adalah makanan utama berupa bubur sagu khas yang berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Makanan ini biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Proses pengemasan, makanan ini biasanya disajikan di atas mangkuk. Jika dikemas, papeda ini dibungkus menggunakan daun fotofe atau forove, yaitu sejenis daun pisang-pisangan. Yang ketiga ada talam sagu bakar, asal daerah Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jenis makanan hidangan penutup. Cara penyajian, talam sagu bakar merupakan cemilan khas Maluku yang dibuat dari bahan sagu. Selain sagu, terbuat campuran bahan lain seperti tepung beras, mentega, kacang merah, dan gula merah. Cemilan satu ini memiliki cita rasa yang manis. Biasa disajikan dengan teh atau kopi hangat. Proses pengemasan, makanan ini biasa disajikan di atas piring. Jika dibungkus, biasanya menggunakan mika. Yang ketiga ada sagu bungkus olat sagu, asal daerah Jayapura, Provinsi Papua. Jenis makanan ini hidangan utama. Cara penyajian,
Sagu bungkus ulat sagu merupakan makanan tradisional khas Papua. Ulat sagu yang berada di dalam pohon ini biasanya diolah dan dimasak bersama dengan sagu. Ulat sagu ini membutuhkan proses pembakaran di atas arang selama 15 sampai 25 menit. Sagu bungkus ulat sagu biasanya disajikan bersama papeda. Proses pengemasan biasa dibungkus dalam kemasan daun sagu berukuran panjang. Yang terakhir, 34, udang selingkuh asal daerah Manokwari, Provinsi Jawa Barat. Jenis makanan hidangan utama. Cara penyajian, udang selingkuh merupakan makanan khas daerah Papua. Udang yang dipakai biasanya jenis udang air tawar. Tekstur dari udang ini mirip dengan lobster. Disebut udang selingkuh karena udang tersebut memiliki bentuk capit seperti kepiting dan warga lokal menganggap udang tersebut berselingkuh dengan kepiting. Dalam proses penyajian, biasanya udang ini direbus, digoreng, dan juga dibakar. Selama dibakar, biasanya ada yang menambahkan bumbu atau garam saja dan ada juga yang tidak. Apapun teknik memasaknya, cita rasa khas dari makanan yang satu ini tetap akan terasa. Dengan berjalannya waktu, bumbu untuk memasak udang selingkuh mulai beragam. Ada yang menggunakan saus tiram, lada hitam, saus padang, dan juga asam manis. Ya, ada juga pelengkap udang selingkuh ini yaitu sayur kangkung dan juga bunga pepaya dijamin makin sehat dan sehat. Terlebih lagi tekstur makanan udang ini lembut dan manis. Proses pengemasan yaitu biasanya disajikan di atas piring atau mangkuk.